Selamat pagi anak-anak. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Hari ini kita lagi boleh berjumpa dalam kegiatan belajar, khususnya pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Untuk itu Ibu harap kita tetap semangat dan berkonsentrasi dalam pembelajaran hari ini agar supaya apa yang akan kita pelajari boleh kita mengerti, boleh kita pahami dan menjadi bekal untuk masa depan kita. Dan untuk memulaikan kegiatan kita hari ini, kita akan menyanyi dan berdoa. Kita menyanyi Allah hadir bagi kita. 2, 3. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Sikap berdoa, kita berdoa bersama-sama. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, ini lagi kami anak-anak SD Gemim Sion, khususnya kelas 3. Kami akan belajar tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Dalam materi pembahasan tentang penciptaan alam semesta bagi kami manusia. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau berikan Roh Kudus-Mu, beri hikmat kepada kami, berikan kepandaian, agar supaya kami boleh menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, materi kita pada pembelajaran hari ini yaitu tentang kehadiran Allah melalui iklim dan gejala alam dengan subtema yakni Allah hadir dalam alam semesta. Jadi subtema Allah hadir dalam alam semesta. Dan sebagai dasar pembelajaran kita diambil dalam Alkitab yang terdapat dalam Kejadian 1. Jadi dasar Alkitab yang merupakan pembacaan kita di dalam kegiatan pelajaran hari ini, yakni dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, yang tentunya adik-adik pernah dengar dan mungkin dalam isi Alkitab ini pernah diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu, yaitu tentang apa? Tentang penciptaan alam semesta. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi masih kosong, jadi belum terisi pada waktu itu. Dan dia mulai bekerja setelah dia menciptakan alam semesta, yaitu melalui langit dan bumi. Bumi belum terisi, masih kosong. Ini contoh gambar. Dia masih kosong. Kemudian di hari pertama dia bekerja, dia menciptakan terang. Jadi dia menciptakan terang dan dia melihat, oh ini terang ini bagus. Maka dia mulai memisahkan terang di siang hari dan gelap di malam hari. Apa manfaatnya bagi kita? Kalau kata di siang hari,
di waktu terang itu bercahaya, kita dapat melakukan aktivitas kita. Kita dapat bekerja, kita dapat belajar, atau melakukan aktivitas yang bisa kita lakukan. Dan ketika malam hari tiba, dia memberikan kita waktu untuk beristirahat. Jadi kita beristirahat untuk melepaskan segala kelelahan kita, atau karena kita sudah bekerja, belajar, waktunya kita untuk beristirahat. Itu dia berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadilah terang. Dan selanjutnya pada hari kedua dia berfirman, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Jadi pada hari kedua dia menciptakan cakrawala. Dia memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bawah. Selanjutnya pada hari ketiga dia berfirman, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat sehingga kelihatan yang kering. Jadi dia mengumpulkan semua air dalam satu tempat dan mengumpulkan sehingga dapat kelihatan yang kering, yang disebut darat. Kalau yang berair disebut laut, yang kering disebut darat. Jadi dia menciptakan tuh darat itu. Selanjutnya dia menciptakan atau dia menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan di bumi. Jadi selain menciptakan darat, dia juga menciptakan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, sehingga lewat bijinya dia dapat tumbuh dan berbuah. Itu dia kerjakan pada hari ketiga. Selanjutnya pada hari keempat dia berfirman, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Jadi pada hari keempat dia menciptakan benda-benda penerang. Ada matahari yang menguasai siang, dan ada bulan yang menguasai malam. Jadi kalau siang hari terbitlah matahari yang lebih besar, sehingga dia bisa menerangi seluruh isi bumi. Dan kemudian dia memberi bulan dan bintang-bintang yang bisa torang lihat di waktu malam. Kalau torang mau keluar rumah, torang lihat di langit ada bulan dan bintang-bintang. Itu sebagai penerang sekaligus pertanda hari dan tahun berganti. Kalau misalnya hari ini terbit pagi matahari, setelah menjelang malam dia terbenam, itu artinya satu hari sudah habis. Jadi akan berganti lagi hari selanjutnya. Yang memisahkan itu dia malam. Di waktu terang istirahat. Setelah malam masuk malam,
Nah, kita lagi bangun di pagi hari, ya itu dia hari selanjutnya. Kemudian pada hari ke-6, ke-5, apa yang dia ciptakan? Nah, dia berfirman, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk hidup yang hidup dalam air yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Jadi ini pada hari ke-5 dia menciptakan burung-burung yang orang bisa lihat. Nah, bisa lihat di udara banyak burung yang beterbangan dengan berbagai jenis. Nah, Tuhan menciptakan burung-burung tersebut. Selanjutnya ada ikan-ikan yang di dalam laut. Nah, ikan-ikan juga itu bisa kita gunakan untuk makan dan minum. Selanjutnya pada hari ke-6. Nah, hari ke-6 Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, jadi pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia atau kita. Untuk apa? Untuk berkuasa dan tentunya untuk menjaga dan memelihara ciptaannya. Jadi kita diberikan kuasa, tapi juga diberikan tanggung jawab untuk dapat menjaga alam ciptaannya. Kita manusia diberikan akal dan budi, sehingga dibedakan dengan makhluk-makhluk ciptaan yang lain seperti tumbuhan ataupun hewan. Nah, dari tumbuhan dan hewan itu kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita bisa makan, kita bisa minum, nah kita bisa sehat, kuat. Nah, karena Tuhan telah menyediakan apa yang kita butuhkan. Jadi adik-adik, sebagai tanggung jawab kita, kita harus memelihara alam ciptaannya. Dan saat ini Ibu berikan tugas kepada kalian untuk kembali mengurutkan ciptaan-ciptaan Allah mulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-6. Jadi silakan kalian mengurutkan seperti yang telah Ibu ceritakan tadi, dan berdasarkan dengan Alkitab, ya kalian mengurutkan penciptaan alam semesta mulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-6. Karena kalau di ayat selanjutnya pada hari ke-7 dia berhenti dan dia memberkati apa yang telah dia ciptakan. Jadi dia hanya bekerja 6 hari, dan 7 hari ke-7 dia memberkati semua apa yang telah diciptakannya. Untuk itu sebagai orang Kristen kita diberi tugas 6 hari bekerja, dan ada 1 hari yang torang khususkan untuk melayani Tuhan dengan beribadah kepada Tuhan. Tidak ada kegiatan lain selain beribadah kepada Tuhan. Dan jika sudah selesai, sekarang di situ ada, setelah kalian menyebutkan ciptaan urutan
penciptaan Allah. Nah, kalian juga diberi tugas menyebutkan apa saja manfaat ciptaan Allah dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jadi apa manfaatnya bagi kita sebagai manusia lewat penciptaan Allah, mulai dari terang, mulai dari daratan, mulai dari laut. Nah, apa saja itu manfaat-manfaat itu? Termasuk matahari, bulan, bintang, nah bahkan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Semuanya kira-kira memberi manfaat apa bagi kita sebagai manusia. Dan dalam lembar kerja kalian di situ ada gambar. Jadi ada gambar. Lewat gambar tersebut silakan kalian menceritakan apa yang kalian lihat. Jadi ceritakan gambar yang kalian lihat itu menurut pemahaman kalian. Apa yang ada dalam gambar itu dan apa kiranya yang bisa bermanfaat bagi kita sebagai manusia ciptaan Allah. Dan jika sudah selesai, sebagai kesimpulan dari Ibu bahwa semua yang Allah ciptakan itu bermanfaat bagi kita manusia. Jadi kalau Allah tidak menciptakan terang, bagaimana kita dapat membedakan siang dan malam? Kalau Allah tidak menciptakan matahari, bagaimana kita bisa merasakan kehangatan bumi? Bagaimana orang bisa mengeringkan torang pakaian? Kalau Allah tidak menciptakan tumbuh-tumbuhan, bagaimana kita bisa memakan buah-buahan atau sayur-sayuran atau makanan misalnya dari padi, dari gandum? Itu semua makanan yang dari tumbuhan. Kalau Tuhan nak mau ciptakan, kira-kira orang bisa enggak makan? Ataupun dia tidak menciptakan ikan di laut, bagaimana kita bisa ada DP protein dalam tubuh? Karena ikan itu sebagai sumber protein. Jadi sudah selayaknya sebagai ciptaan Tuhan kita mensyukuri semua yang Tuhan telah ciptakan dalam kehidupan kita. Kita bisa menikmati semua yang Allah ciptakan bagi kehidupan kita sebagai manusia. Dan sebagai tanda ucapan syukur kita harus menjaga dan memelihara alam ciptaan ini. Jangan sembarangan orang mau buang tuh sampah. Jadi dengan menjaga lingkungan, kita telah menjaga kelestarian alam. Dengan tidak menebang pohon-pohonan sembarangan, kita bisa menjaga kelestariannya. Karena sekarang kita ada pada musim penghujan dan kemarau. Kalau orang menebang hutan sembarangan di saat hujan, tanah itu bisa longsor karena dia sudah tidak ada
pepohonan yang menahan air hujan tersebut, sehingga bisa berakibat pada keberlangsungan hidup kita sebagai manusia. Kalau terjadi longsor atau gempa bumi, nah, itu semua akibat kelalaian kita sebagai manusia. Atau di saat kalau kita menggunakan air, nah, kita menggunakan air seperlunya. Jangan korang ambil air, gunakan secara sembarangan. Setelah air itu berkurang, nah, pada waktu panas dia bisa kekeringan, yaitu kekurangan air. Nah, kalau tuh manusia sudah ada air, nah, dia bisa meninggal karena kekurangan air. Untuk itu, marilah kita tetap menjaga dan melestarikan alam ciptaan Tuhan sebagai anugerah yang tiada terbalaskan kepada Tuhan. Nah, sebagai tugas atau pekerjaan rumah di kalian, Ibu berikan tugas membuat suatu doa ataupun bisa puisi yang berisi tentang cara bersyukur kepada Tuhan atas ciptaan yang Tuhan sudah berikan. Jadi dalam bentuk doa ataupun puisi yang berisikan tentang isi hati kita atau tentang bagaimana kita mensyukuri alam ciptaan Tuhan bagi kita sebagai manusia yang termulia. Demikianlah untuk pembelajaran kita hari ini, dan Ibu harap kita semua tetap semangat, tetap menjaga kesehatan kita, dan tetap berdoa kepada Tuhan agar Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita dimanapun kita hendak pergi dan berada. Untuk menutup kegiatan kita, kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Dengan sikap berdoa, mari torang berdoa bersama. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami lagi boleh belajar tentang penciptaan-Mu bagi kami. Biarlah Tuhan, kami tetap menjalankan tugas tanggung jawab kami untuk menjaga dan memelihara alam ini. Untuk itu Tuhan, berkatilah kami, berikanlah kami kemampuan menjadi anak-anak yang taat, setia, dan juga takut akan Tuhan. Kami akan pulang, tuntun sertai kami, agar kami boleh tiba di rumah kami dengan keadaan selamat sejahtera, karena Tuhan terus menyertai kami. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.